kan pastikan. Itu maksudku Pak. Kalau udah dipastikan kan Oke Pak, mohon Pak ya. Kalau dari sini kemari ini udah lahan pribadi. Jadi yang dilepas ini yang dibuka mana? ini semua yang Iya. secara pemaksaan kemarin ini Pak ya. Mohon maaf Pak ya, secara pemaksaan ini kemarin pembuatan paretnya. Jadi ini semena-mena mereka. Itu kenapa tidak duluan kanwil yang diturunkan? Sekarang begini, kan itu. kalau mau kita ulang lagi kan, ini hari ini Bapak ini turun Iya Pak. supaya kita Ya, pasti kalau ini. turun pun Pak bukan sesuai dengan masyarakat, ya sama aja. Kalau masyarakat ini kan ini yang udah ditanami sawit. Tadi masa kan ini sudah saya sampaikan. Mana pula itu Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ini untuk mengidentifikasi itu. Dipahami itu maksud Pak. Jadi kalau batasnya nggak jelas, Oh. di mana Ya, kita bilang itu kami. tanah kita, di sini tanah perusahaan, batasnya belum jelas. Kewenangan di pemerintah daerah tidak ada untuk letakkan batas. Yang Itu ada full di Kanwil. kanwil. Hari ini Pak Kanwil udah turun perwakilannya, anggotanya yang teknis skill, jelas, bukan turun seperti itu aja. Ada surat perintah tugasnya dalam rangka ini. Jadi kalau ini nggak kita ukur, kapan mau selesai? Kapan orang Bapak juga mau nanam dengan nyaman, bahwa yakin itu bukan masuk dalam tanah orang? Perusahaan seperti itu juga untuk investasi. Bagaimana dia mau investasi kalau itu ternyata punya masyarakat? Oh, masalah paret tadi, kita nggak dengan cukup paret, nggak cukup koordinat. Coba Pak Edo. Tetap enggak. Jadi paret silakan paret. Kita lihat nanti Tapi sama-sama. dia koordinat, apa betul paret enggak itu paretnya, pas dia koordinat apa atau tidak? enggak. Itulah nanti keputusannya, Pak. Kita lihat sama-sama di lapangan. Kayak kemarin ya. Jadi ini Pak, saya sampaikan sedikit. Ini peta tadi kan mengikuti itu dari kita. Iya. Dan Sama. kemudian ini Pak penarikannya ke sini deh Pak ya, kira-kira. Iya, kalau yang Kesini. 458 Yang 418 apa? 485 Berarti lah dari nasional sini namanya. ke sini. Nah, Ya itulah yang Desa habis kan habis Pak. bukan begini. Maksudnya Pak. habis Jangan koordinat salah. aja. Ini Desa bukan kita habis kena. ini bukan di PT. Ini Ya. udah dikeluarin dari PT yang 485. Supaya pasti. Ini udah Jadi dikeluarin begini, dari PT. PT dari sini ke sana. Nah, jadi gini Pak, Gitu. ini Dipahami. saya sebagai apa juga Pak ya? Nanti kita lihat dulu, Pak. Maksud saya gini, saya sebagai termasuk ada kelompok juga sini, makanya kami dari masyarakat ikut juga mengidentifikasi gabung. Jadi setelah ini terdapat istilah definitif ini Pak, ini termasuk lahan perusahaan ke sana. Iya. Ya. Ada HGU-nya nggak ini? Belum. Ya itu yang kami tanyakan tadi. Jangan diukur dari sini ke sana. Kalau udah diukur dari sini berarti udah punya perusahaan. Jadi gini aja. Tapi itu maksudku. Nanti dulu. Ntar dulu. Kasih sama. Dulu tuntutan masyarakat apa? Siapa yang ikut demo? Ya. Semua ini ikut Pak. Apa tuntutannya? Saya tanya. HGU. Kami mempercayai HGU. Apa? HGU. Mempertanyakan Sampai HGU. mana HGU-nya? Sekarang masalah HGU legalitasnya sudah ditangani di Polda. SK tidak Ya, masuk betul, HGU. betul, Hah? sudah memang. Kan ditangani Polda. Jadi yang perlu kita tangani sekarang 600 hektar. Ini dia. Jadi yang di Polda yang lain ini udah ditangani Polda, kita tunggu hasilnya. Yang 600 hari ini kita selesaikan. Nah, berarti gini Pak ya. Yang kami pertanyakan kan gini. Yang dikeluarkan pada tahun 2012 itu dikeluarkan Bupati Aceh, Gubernur Aceh ditandatangani oleh Pak Irwandi. Itu dikeluarkan itu kan HGU yang 600 hektar. Siapa bilang? Nah, itu kan yang dikeluarkan 600 hektar kan itu. Jadi kok bisa yang tidak di HGU yang dikeluarkan? Itu yang kami pertanyakan Pak. Siapa yang bilang HGU? Siapa yang bilang keluarkan dari HGU? Jadi kalau tidak HGU apa yang dikeluarkan Pak? Ah itu dia dia. proses untuk dikeluarkan. Kalau bukan itu. milik saya untuk apa saya keluarkan? Nggak bisa saya Itu ngomong. Pak. Bisa. Ya. Ya, ya, ya. Nah, itu Saya dia. kan, dipahami. Ini kan masalah administrasi. Ya. Pengeluaran yang 20% itu bukan setelah HGU, tidak. Sebelum proses HGU tidak dikeluarkan, kan itu beda. Kalau tidak HGU ngapain mesti dikeluarkan? Iya, Kami Pak. masyarakat ambil sendiri aja Pak. Ya. Untuk apa? Sekarang saya tanya. Kami kan gitu. Ini punya saya. Jadi setelah ini punya saya keluarkan sekian persen. Kan itu. Jadi kalau bukan seperti itu, kenapa harus dikeluarkan kalau bukan dia punya? Ya memang prosesnya itu tuntutan masyarakat dulu. Artinya gini, ini Aceh Singkil. Kalau bukan urusan Aceh Singkil, ngapain kita urus? Ya Aceh Singkil. Ah, gitu dia Pak. Jadi itu 600 itu dikeluarkan dari permohonan awal mereka. Itu izin lokasi, dari izin lokasinya memang itu ketentuan dikeluarkan Jadi apa dan yang itu dikeluarkan, juga Pak? oleh masyarakat. Yang pertanyaan saya sama Bapak ini, sama beliau, apa titik koordinat yang udah terletak dibangun di sini ini, apakah itu lahan HGU atau enggak?
Enggak. Nah, kalau main dari sini, Apa diuruskan ke bawah. Dari HGU aja Pak. Kami masalah Kita permasalahkan HGU, lokasi HGU itu sudah jelas, tidak HGU Pak ya. Coba Kami pun bisa menguasai. Ini dia. Saya ulangi lagi, proses yang 2581 kan sudah ditangani Polda. nggak boleh gitu Pak. Ini kalau nggak ada HGU, ya sudah, nggak usah diambil dari sini. Kita yang selesaikan. Kan konteks untuk HGU, bukan konteks urusan HGU. Jadi untuk apa kita kemarin Pak? Untuk masalah yang 600 hektar. Bapak, kita cari aja batas HGU, Ya, Pak. aja, Itu Pak. akan Kalau kalau nggak itu. ada, Harus batas HGU. Kami tidak mau. Jangan ambil dari sini. Pak Cecek. Pak Cecek. Dan Pak Kecil Bang. Oh, dah kena bagian, Pak. Kan kalau untuk menyaksikan patoen ngomong senai. Oh, Berikan aku mencurut ni. Oh, ya, Saya boleh. bisa dan jawab ni. ya, ya, ya. Dikit kali deh. Pak Cecek. Sedes. Simpar ratus yen. Dike yang dilepaskan PT D5. Seandainya lo kebun masyarakat, tetap kepada masyarakat. Iya, betul. bukan Tapi kami kan di tanah ini bukan Yang mana? Dengar, Itu sekarang ini titik. yang mana? Ke sana yang 400 yang dilepaskan kan? Ah. Itu udah rumah masyarakat. Yang Masuk HGU mana sekarang? Jadi yang dilepaskan yang mana? Dengar dulu, masuk kau gini. Abang Dengar dulu, dengar dulu bicara saya. Iya, dengar. Setelah kita ukur, ini kan nanti kita dialog kantor bupati. Masa rumah kami pula yang dimasukkan dilepaskan? Apa kapasitas PT D5? Ini maksudnya nih, jangan kita berdebat di sini. Kita mau tunjukkan ini di mana yang dilepaskan D5 ini. Ini kita tengok dulu. Apakah ini udah masuk lahan HGU PT D5 Makmur? Apakah tidak? Yang titik koordinat udah dipasang? Ya. Tidak kata beliau. Ngapa kita ke sini? Ke bawah aja kita. Di situ batas. Nah, Maksudnya, Pak, itu kalau aja. mau dilepaskan pun Pak, dari sana diukur ke sini. Enggak, sekarang- Jangan mau dilepaskan dari sini diukur ya tetap saja nanti. Nah, itu aja. Jadi dia gini. Emang nggak nyambung, Pak? Dari Kanwil Aceh, Bapak ini diperintahkan hanya untuk mencari yang 418. Udah, hanya mengukur aja. Ini arahan untuk pengukuran titik koordinat yang mau dilepaskan. Tapi selaku kami masyarakat desa di sini, mulai dari awal titik kemarin yang kita lihat itu rancu. Rancunya di mana? Lahan masyarakat yang sudah tidak punya masalah dengan D5 Makmur itu yang menjadi dilepaskan. Itu fakta di lapangan kemarin. Nah, pada ini hari kalau memang hanya sebagai simbolis saja dilakukan untuk pengukuran titik koordinat ini dan kemudian bisa kita masalahkan kembali bahwasanya mana yang sebenarnya, ya tidak masalah. Tapi kalau ini sebagai panduan dari pihak perusahaan sudah dilepaskan, kami keberatan. Nah, Jadi dia gini, itulah kalau dari kami. intinya gini, karena ini di luar HGU, ya Pak ya. Karena kami kemarin ada melapor ke Polda masalah ini, termasuk udah pidana ini. Apapun ceritanya. Cuma yang 600 tadi itulah yang seperti cerita Bapak tadi. Cuman ya tergantung. Makanya orang D5 ketawa-ketawa dari kemarin. Seperti masyarakat ya, dia itu merasa keberatan. ya. Bodoh ketawa-ketawa, Seperti punya Bapak orang betul yang juga, dilepas. karena Bapak yang diperintahkan hanya yang identifikasi ini aja. Nah, itu. Terima kasih Pak ya. Jadi Karena itu Pak, ini udah ramah ke masyarakat. Di situ kan ada jelas di PT itu pesantren. Kan itu Pak kan? Nah itu pesantren itu udah dekat, tinggal secekal. Berarti kalau ini yang dilepaskan, mana lagi yang dilepaskan? Nah itu Pak ya. Jadi mohon maaf Pak. Oke, sip. Yuk, balik kita. Balik. Sampai lagi. kami. Spot yang E, titik lokasi yang E, yang diperkirakan 400. Siapa dan apa isi objek 400 dan 600 itu? Kita hanya ingin melihat dulu. Selama dari 2012 sampai 2017 yang katanya ada pelepasan, tapi sampai hari ini kan belum pernah ditunjukkan sama kita masyarakat. Betul kan? Setelah nanti kita ketahui mana objek yang pelepasan dikatakan 600 itu ternyata bukan 600, jumlahnya 650 sekian. Setelah kita ketahui nanti mana objek yang 650 sekian itu, baru sama-sama kita nanti mengidentifikasi dengan masyarakat. Sambil ini berjalan, yang di dalam 600 ini, oh ternyata sudah ada tanah masyarakat. Kalau gitu, ternyata masih ada penguasaan perusahaan. Kamu kan? Nanti data itu dikumpulkan sama-sama sekalian kita jalan ini supaya cepat di Dinas Pertanahan. Dinas Pertanahan nanti akan mengeluarkan hasilnya sama-sama kita dengan perangkat desa dan camat. Timnya sudah ada waktu itu 2017 di bulan Oktober waktu demon kami pertama di DPRK. Jadi nanti ikut Bang Irman waktu itu. Jadi nanti kita lihat
apakah tanah yang dilepaskan itu tanah masyarakat atau memang tanah perusahaan? Masyarakat Pak. Tadi Kalau tanah perusahaan, kalau tanah masyarakat, Oke. kita nggak bisa bicara sekarang. Jelas. Ya udah jelas nanti dulu. Itu nanti kan bisa disampaikan berdasarkan data. Kalau memang nanti tanah masyarakat, kita berharap nanti pemerintah mengambil sikap kembali. Kita lihat spot naik. Oke, Pak. Artinya kan bagian. Kita nggak serta-merta hari ini percaya dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Edo. Sebelum kita klarifikasi semuanya nanti sama-sama di lapangan. Oke, udah selesai, Pak. Terus. Pertanyaan saya, Bapak dari mana? Perwakilan dari mana? Aku masyarakat, Mang. Masyarakat Mengurusi ini. kelompok-kelompok tani, Mang. Kelompok tadi dikit. Kalau Mak yakin, Mahfud, mendang alibalui. Oh iya, baik. Jadi lo kami bain grup Aliansi Tani Bergerak. Betul. Jadi Aliansi Tani Bergerak ini sudah pernah mencetuskan tentang lahan pelepasan. Waktu itu di 2017. Ini sebenarnya tindak lanjut dari kegiatan di 2017 nih. Sudah lama nih kita harapkan Sekarang nih. pertanyaan saya Bapak. Saya selaku Kepala Desa Biskang. Tadi udah saya seperti Bapak katakan tadi, Bapak telat dari datangnya. Tadi udah saya pertanyakan dari Kak Kamil. Pak, satu aja pertanyaan saya. Apakah ini lahan AGUD 5 makmur atau tidak? Ini Batasnya. bukan lahan, Pak Geci. Ya. Ini di Apa? 2581. Apa kata Memang beliau? Aku lemah cowok. Jadi. Saya udah banyak berjuang, bukan jadi- saya main-main. iya, sama. 2581 tidak ada lahan AGU. Kemarin Selasa, pengurus PT 5 sudah penetapan tersangka 4 orang. Sampai hari ini mungkin pemerintah akan pengembangan. Sampai saya lihatin. Nggak ada. Jadi bentar lagi pengurus kebun ini akan kita seser. Betul, sama kita Turut bersama serta aja. 55 Sama. Junto. Jadi di Polda, pengurus sudah tersangka. Jadi apa lagi? jadi begini, Kita Pak. seser. Sekarang bukan masalah 600. Kalau bisa 2581, 2581 itu kita seser semuanya untuk masyarakat. Sekarang gini, Pak. Kan begini. Betul, sekarang gini. Sama-sama kan. Kalau ada kita tujuan. setujui nanti ini patoknya, kita ukur dari sini. Oh, maksudnya bagian. Hari ini kan kita gini, kita satu pendapat. Bagian. Bagian ketua, udah. Maksudku bagian. Anda sepaham. Paham aku maksud GCN. Pak Geci ini mau diukur, tapi yang sekarang yang ditunjukkan ini kira-kira sudah tanah orang. Ya, betul ya. Nggak bagi, kan? Ini memang lahan masyarakat, bukan HGU. Saya ketahui, saya Betul, ketahui ya. itu. Saya putra ketahui. daerah sini, ya. Saya ketahui. Itu juga yang terjadi kemarin. Itu juga yang terjadi kemarin di hari pertama. Karena di paret pun ini asal di paret aja. Asal di paret aja. Singkat aja, jangan banyak kali cerita di Ya sini. bagian. Intinya gini. Sekarang ini, Jangan dulu. jangan dulu. Orang juga kasih kesempatan ngomong. Sekarang masyarakat Danau Paris yang bersangkut ke lahan ini, mereka tidak mau ini dijadikan patokan. Apa yang diperpanjang? Kalau mau kita jadikan pengukuran, ayo berembuk. Ayo Bupati. Dari mana kita Ya, mulai? dari mana dimulai? Kalau dia nggak mau, jangan sama sekali. Masyarakat bergerak, kuasai. Bukan lagi. Gini, tunggu dulu. Jangan kita lagi. Gini. Mana Pak Susan? Kalau yang mau bubar. Kalau yang mau bubar. Gini, ya bagian sih. Enakan wilayah kene, ini kan camat kok. Artinya ini kan kedatangan orang Kanwil ini kan barang langka. Betul. Barang langka. Yang bisa mengobrak-abrik, menentukan dan mengasih tanah itu kan hanya Kanwil. Pemerintah daerah pun tidak bisa. Jadi maksudku biarkan orang Kanwil ini dulu bekerja, dilihat dulu mana objeknya, nanti baru kita verifikasi sama-sama. Di lapangan kita verifikasi terus. Nah, kini kan kecil loh. Ternyata yang dikuhain tanah Sipulan, catat. Kona Ci, tubuh tanah Sipulan catat. Sekarang gini Pak, Jadi posisi yang sekarang aja kami udah tahu. Saya selaku kepala desa di sini. pulang dan Kona Telaga Bakti Wari tanah Betul, masyarakat. saya udah tahu. Ini udah lama masyarakat. Ngapain kita ukur dari sini? Itu aja titik pertamanya, udah selesai. Tadi udah saya pertanyakan sama Pak Kanwil. Pak, saya satu pertanyaan aja. Apakah memang ini patok perbatasan antara PT 5 Makmur sama masyarakat atau tidak? Tidak, kata beliau. Patok yang pertama kita ukur mulai untuk pembebasan yang 600 lebih. Mana dia patok itu? Itu aja. Ngapain kita ukur dari sini, Pak? Itu aja sekarang. Sekarang gini, yang Pak. menunjukkan patok isi. Ini Pak Asisten mau Yang menunjukkan patok isi. Boleh. Pak, sabar Pak. Sabar. Anda lebih sabar. Sabar. Tenang. Kita cari jalan Nanti kalau kita ributkan orang Kanwil ini, 5 tahun lagi nggak mungkin datang nih. Bukti sih kalek dikasih anak kerja. Iya. Mulutnya. Gimana, Pak? Pak Regar, sebentar. Kalau untuk masalah, kalau kita ambil titik koordinat dari sini, saya tidak asisi. Angkat tangan saya. Karena begini, pertanyaan saya tadi, saya akan sampai situ aja dulu. Sampai situ aja. Gimana, Pak? Satu. Hari ini tulis ini
domisili ya, karena kan wilayah Bapak. Iya. Kita sama Bapak. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya Pak ya. Kalau memang kita ini kan karena mengingat waktu orang kan, kami kan di sini terbatas harinya. Sampai besok paling lama. Kalau memang nanti ada waktu kita diskusi dulu lagi, kita cerita, nanti kita turun lagi ya nggak apa-apa. Siap. Supaya nggak ada apa-apa ya. Oke. Sampaikan sama warganya Pak ya. Siap. Ya. Sama asisten. Oke, udah beres, udah beres. Belum ada kesepakatan. Halo, ini Siap, apa? siap, komandan, siap. Halo, udah beres. Udah. Ya, Bapak, kita nggak jadi di sini Pak ya. Ya. Nah, oke ya, jadi nggak perlu kita ribut-ribut, kita saudara semua nih, ya Pak ya. Tapi pertanyaan saya sama Pak Asisten yang mewakili dari Kabupaten Aceh itu, kalau boleh kita turunkan ini hari bisa, tapi titik koordinat yang asli Kita perbatasan sepakati dulu. tahan dulu. Ya. Kalau saya ngomong jangan Ya. kita sepakati, kita turun kita ke lapangan menunjukkan mana titik koordinat yang pertama perbatasan PT 5 Makmur sama Desa Biskang, Kecamatan Gunung Paris. Itu aja. Tapi kalau di sini kita tentukan dia titik koordinat yang pertama, kata beliau tadi, apakah ini udah masuk lahan HGU Derima? Tidak, kata beliau tadi kan dari Kakanwil. Ya udah selesai. Tapi kalau kita tarik dari titik nolnya dari HGU, kami siap. Nanti bicarakan ya Pak. Nanti kita bicarakan. Dalam situasinya nggak seperti ini. Oke, makanya. Ya. Udah ya Pak ya. Udah aman ya Pak ya. Ya, udah bisa ya. Ayo, ya Pak ya. Jadi gimana kesimpulan Oke, kita? kita balik kanan aja. Kita ke support yang Yang tempat lain aja. Ya Pak ya. Nggak ada masalah Pak ya. Oke. Kemarin sama-sama kita di pos. Bisa Pak, balik. Bubar jangan. Kalau kita Diskusi aja. Gimana? Mau jadi nanti gimana? Boleh. Permintaan kami Pak, jangan dari patok ini diukur ke dalam, dari sana diukur ke sini. Nah, jangan titik koordinatnya di sini. Kalau di sini titik koordinatnya, kami tidak tahu. Kalau dari sini nanti dari sini pula diukur, mana lagi punya kami? Jadi harapan masyarakat Ya, dari sana diukur kemari. Sampai mana batasnya? Iya, batas HGU. Itu. Yang jelaskan dulu HGU sampai di mana. Baru dikeluarkan. Ini punya masyarakat tetap dikeluarkan udah. Ini pun diparet. Mana ada kami masyarakat yang apa? Asal dipareti aja. Tadi sudah saya pertanyakan sama Kakan. Pak, masalah yang HGU 5 titik koordinatnya di mana Pak? Saya pertanyakan. Kata beliau, bukan di sini, di bawah sana kata beliau. Kalau memang di bawah sana ya titik koordinat antara PT 5 Makmur HGU-nya, kita ngapain turun di sini? Turun kita ke bawah. Udah saya pertanyakan sama Kak Kawil tadi. Kalau yang tahu posisinya di mana titik nolnya PT 5 Makmur kan Kak Kawil yang menentukan. Jadi ini diturunkan dilewat daripada pos mulai dari sekitar lebih kurang daripada 500 meter dari pos pertama dari Paris. Di situ dibuatnya titik pertama. Yang pertanyaan dari masyarakat sama saya gini, ini kan udah nggak lahan HGU PT 5 Makmur. Jadi saya pertanyakan lagi kembali, kalau memang boleh Pak, titik koordinat nol yang PT 5 Makmur lah kita kita ukur mulai dari titik nolnya. Jadi beliau tidak setuju. Sementara yang diperlukan untuk masyarakat, yang lahan yang masyarakat yang di sini udah itu ditanami sawit. Seperti yang boleh kita di belakang Bapak ini ada situ tanam sawit, itu udah hak masyarakat, itu di luar dari HGU. Jadi menurut saya kalau memang itu wajib diukur di apa? Dari titik koordinat yang udah dilepaskan PT 5 Makmur untuk masyarakat sekitar 600 lebih itu, dari situlah diambil titik koordinatnya. Jangan yang punya masyarakat. Itu aja. Baru muncul. Titik baru yang titik koordinat yang sudah dibangun itu baru sekitar agak sampai 1 tahun belum ada lah. Itu pun baru sekarang ini saya tahu ada titik koordinat di situ. Pak. Permintaan dari masyarakat ya kalau boleh ya kita ambil titik temunya lah, dari titik nol lah kita ambil. Jangan diambil bukan dari titik nol HGU dari PT 5 Makmur. Kalau boleh dari titik nol dari PT 5 Makmur.
Nama saya Hitler Tumangger. Saya Ketua LSM Fafar RI. Kapasitas saya di sini hanya sebagai orang independen. Saya tahu memang karena kita juga putra daerah, kita tahu permasalahan PT Dilima ini dari dulu. PT Dilima ini kan syarat dengan permasalahan. Jadi dalam pengukuran titik batas pada hari ini, hari kedua oleh Kanwil Provinsi Aceh, menurut saya sini menampakkan adalah kebohongan dari pihak PT Dilima dan termasuk semacam ada kelicikan PT Dilima di sini, bahwa tanah masyarakat yang akan diukur yang akan dilepaskan dari 600 hektar tersebut. Pemda Aceh Singkil 2 bulan yang lalu kan menyurati, artinya mengidentifikasi, langsung mengukur, menentukan batas titik. Pemda Aceh Singkil menyurati sebanyak, nggak salah saya 3 kali atau 4 kali. Nah, mereka turun, mereka berdinas Kanwil BPN itu sampai hari Jumat, 4 hari. Nah, permasalahan yang harus diselesaikan di sini, artinya yang dilepas yang 600 ini, dasar hukumnya sebenarnya apa dulu? Apakah ini bahasa plasma atau lahan yang diambil oleh PT Dilima yang ilegal, yang tidak ada suratnya? Sekarang kan begini, pendapat kita dengan semua masyarakat, sebenarnya Pemda Aceh Singkil kan sudah tahu ini di mana batasnya. Sebenarnya kan udah nggak rahasia lagi. Dan berapa juga yang ilegal yang diambil oleh PT Dilima, pemerintah juga sudah tahu. Sini kita bilang tidak ada kong kali kong, tapi ini semakin nampak jelas PT Dilima ini tidak menyelesaikan niat baiknya kepada masyarakat. Menyembunyikan yang sebenarnya, yang mana HGU PT Dilima, yang mana yang lahan hutan produksi yang dibabat, kemudian yang mana memang lahan-lahan masyarakat murni. Dengan masyarakat wajar saja protes karena tanah masyarakat diukur mau diberikan yang 600. Wajar saja. Ini yang diberi 600 ini plasma atau memang yang ilegal yang dicaplok di 5 lahan negara itu yang tanpa surat itu. Sekarang yang mana ini? Harapan saya di 5 PT Dilima Makmur Aceh Singkil ini nggak usah lagi perpanjang kelicikan itu, nggak usah lagi perpanjang mengakali masyarakat itu. Berikan saja yang di luar HGU, silakan berikan kepada negara, nanti masyarakat berurusan kepada Pemda. Mau ada kelompoknya silakan tanam, ada prosedurnya. Mana yang plasma, keluarkan plasma. Itu permintaan kita dari LSM kita. Pak, enggak Pak, sedikit aja. Jadi Pak Edo, sekarang ini apa yang Pak Edo lakukan? Pengukuran areal lebih kurang 600 hektar sesuai permintaan dari Bupati Aceh Singkil yang di luar areal PT Dilima Makmur. Baik. Itu. Terus terkait dengan masyarakat tadi, apa sebenarnya yang terjadi Pak? Wah, itu yang nggak tahu. Kan kemarin udah dibicarakan di kantor Bupati. Kita ngikut aja Pak, sesuai permintaan Pak Bupati kan. Baik. Kita tunjukkan yang mana yang areal 600. Saya di sini cuma menunjukkan areal 600. Nggak ada di luar itu. Hanya itu konteksnya. Pak. Ya? Jadi dengan peristiwa ini Pak, apakah Pak Edo dan kawan-kawan dari Kanwil Provinsi Aceh akan terus melanjutkan pengukuran ini atau bagaimana Pak? Karena ini kan hari kedua. Yang kita kerjakan yang nggak bermasalah, artinya yang nggak ada di ini ya, yang kita dikasih jalan, yang nggak kita kasih jalan karena kan ada 5 areal itu yang 2 areal kita kemarin udah jalan 2,5 hari ini kita kerjain yang memang nggak bermasalah, yang nggak ada ditahan lah. Tapi Pak, tadi jadi yang Bapak ukur terakhir itu katanya masyarakat bilang itu lahan masyarakat, bukan lahan HGU PT Dilima Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Wah, itu kok masalah lahan siapa itu bukan saya urusannya Pak. Saya tidak menjawab kan. Itu mungkin koordinasi dengan Pak Bupati mungkin.
Siap. Baik Pak, nama lengkap Bapak sesuai KTP Pak, izin Pak. Saya Edo Prayuda, petugas ukur BPN Provinsi Aceh. Baik. Khairul Amri, Bapak di sini kapasitas sebagai apa Pak? sebagai ketua kelompok dan juga sebagai lembaga pendampingan kelompok. Bapak dari kelompok tani mana Pak? Kelompok Tani Sejahtera, Kelompok dari Sejahtera. Danau Bapak, Paris, Biskang. Bapak dari lembaga juga Pak? Dari lembaga United Nation. Baik. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang saya sampaikan banyak sebenarnya. Dan kemudian persoalan-persoalan ini udah pernah ya kita lakukan secara mediasi. Dan kemudian sekarang posisinya sudah kita lalui ke jalur pidana. Sudah ada pelaporan ke Kapolda. Nah, kemudian sampai di mana Kapolda menangani permasalahan ini. Nah, kita juga belum tahu pasti sampai di mana. Dan kemudian lagi ada himbauan dari pihak pemerintah Aceh Singkil untuk melepaskan lahan yang 600 hektar dari nominal 3.181 hektar yang di luar HGU. Apakah itu dikategorikan 20%? Saya juga tidak memahami. Kemudian lagi, sesuai dengan peta yang ada di tahun 2011 yang dikeluarkan BPN Aceh Singkil, itu petanya itulah sebagai pedoman menunjukkan lahan yang 600 hektar yang mau dikeluarkan kepada masyarakat dan kelompok tani. Tapi dalam peta tersebut seharusnya kita mulai dari titik koordinat. Titik koordinat itu ada di pinggiran paret dan ada di pinggiran jalan di SK3. Nah, kenapa kejadian yang kita lakukan untuk identifikasi kemarin itu titik koordinatnya dimulai dari tanah masyarakat yang tidak bermasalah dengan PT Delima Makmur. Nah, ini sangat rancu, sangat menjadi suatu pertanyaan bagi masyarakat. Lantas saja masyarakat berprinsip, apa kami akan harus diadu domba dengan masyarakat yang sudah memiliki tanah tersebut yang tidak punya masalah dengan PT Delima Makmur. Nah, intinya sekarang mana yang sebenarnya dilepaskan PT Delima Makmur dalam areal tersebut. Kalau sesuai dengan peta, itu bukan di pinggir sungai yang sudah punya masyarakat. Itu harus dari pinggir jalan, itu titik koordinatnya. Dan itu di luar HGU. Di luar HGU itu termasuk juga paret yang di kelompok SK3, itu kelompok Tani Sejahtera di Danau Paris. Itu paret sebenarnya bukan itu yang sebenarnya. Paret sudah dipindah ketika itu. Jadi makanya kalau ini sebagai tunjukkan mulai titik koordinat, artinya lahan masyarakat juga dicaplok dengan perusahaan. Nah, jadi makanya wajar saja masyarakat turun ke lokasi dan menanyakan dan merasa hak mereka itu dirampas. Nah, jadi sesuai dengan surat balasan dari Provinsi Aceh, Singkil 11 Juli 2018 kepada saudara 1 penanggung jawab, 2 koordinator, 3 ketua tim identifikasi sengketa tanah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018 di tempat. 1. Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Aceh Singkil nomor 20 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang tim identifikasi sengketa tanah masyarakat dan kelompok tani dengan PT Delima Makmur di Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. 2. Bahwa dengan telah diterbitkannya surat keputusan Bupati tersebut di atas, diharap kepada saudara penanggung jawab, koordinator, dan ketua tim segera melakukan identifikasi batas lahan yang dilepaskan oleh BPN Aceh seluas 600 hektar, sesuai surat BPN Aceh nomor 10/17/309/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang legalitas izin hak guna usaha PT Delima Makmur
terlampir. Hal ini agar dapat diketahui tentang kondisi lahan tersebut secara pasti. 3. Selanjutnya, berhubung saat ini ada program nasional sertifikat gratis untuk masyarakat, diharapkan selesai identifikasi lahan tersebut dapat bersinergi dengan BPN Aceh Singkil untuk proses program sertifikat gratis dimaksud. 4. Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi dengan sepenuh tanggung jawab. Terima kasih atas nama Bupati Aceh Singkil, Sekretaris Daerah Dr. Anjis Ajmi. Sekian dan terima kasih. Harapan saya selaku yang di dalam 3.181 hektar itu terkandung di luar HGU, itu yang dilepaskan oleh BPN Provinsi. Penyerahannya sudah pernah dilakukan kalau kita simak dengan isi surat itu kepada pemerintah Kabupaten Singkil, dan pengelolaannya dari tahun 2011 kita nggak tahu siapa yang kelola ataukah terima hasil atau bagaimana. Nah sekarang terhitung mulai dari tahun 2011 sampai sekarang ini baru terungkap, dan titik koordinat tersebut itu sudah pernah dilakukan identifikasi katanya, tapi kita tidak tahu jelas di mana titik koordinat tersebut, dan sekarang kita mulai identifikasi kembali. Dan kemudian ada surat yang baru-baru ini pemerintah daerah mengirimkan surat ke BPN Provinsi, titik koordinat sudah mereka kirimkan, dan balasan dari BPN Provinsi tersebut adalah meminta kepada pemerintah daerah Aceh Singkil dapat duduk bersama dulu dengan pihak kelompok tani dan kelompok tani masyarakat. Ya ternyata kita lihat tidak pernah ada himbauan untuk duduk bersama musyawarah bagaimana untuk masalah lahan yang dilepaskan ini, karena titik koordinat pada masa itu sudah dilakukan pihak Pemda. Nah jadi sekarang kok ada lagi melihat titik koordinat dan tidak tahu pasti di mana titik tersebut. Jadi ini ada kerancuan. Jadi apakah ada spekulasi lagi supaya kita mutar-mutar permasalahan ini sampai bosan dan kita putar terus di Aceh Singkil? Saya minta ya dari seluruh penegak hukum dan kemudian dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, ya ambillah sikap demi untuk kemakmuran masyarakat. Ya yang salah tetap salah, yang benar ya harus dibenarkan. Ya sekian dan terima kasih, itu yang saya harapkan. Nama saya Budi Tumanggar, Kepala Desa Situbutubu. Kepala Desa Situbutubu Pak ya? Betul. Apa tanggapan Bapak terhadap peristiwa ini Pak? Kalau saya pribadi, saya merasa bingung Pak. Karena sesungguhnya sebelum ini terjadi, kita sudah dipanggil sama Pak Sekda ketika itu, masalah HGU PTD 5 ini bersama dengan Bapak Kepala Desa Situban Makmur. Jadi beliau bertanya apakah memang di Situbutubu ada masalah. Saya jelaskan ya kalau saya ditanya betul ada masalah. Kenapa? Karena pertama dulu dikeluarkan itu katanya 600 hektar, tapi nggak jelas siapa yang menguasai, di mana posisinya kita nggak tahu. Kemudian banyak kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Situbutubu, khususnya wilayah Desa Situbutubu itu tetap dikuasai oleh PTD 5 Makmur. Jadi makanya saya sampaikan, saya merasa bingung dengan seperti ini. Ini pun Pak, sebenarnya kalau di peta awal ini cuma 2 titik Pak. Nah, ini 2 titik. Sekarang katanya ada 5 titik Pak. Saya nggak ngerti lah. Entah memang itu dibuat-buat orang itu, kita nggak tahu Pak. Ya harapan kami pihak perusahaan dan pemerintah seyogyanya itu melakukan koordinasi dengan masyarakat agar bagaimana bagusnya pihak masyarakat dan perusahaan itu bisa berdampingan dengan bagus, sehingga masyarakat pun merasa dampak positif dari adanya perusahaan PT 5 Makmur, agar sengketa-sengketa yang terjadi selama ini bisa selesai.